Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Apa kabarnya nih hari ini? Walaupun cuacanya mendung, kayaknya semangatnya nggak boleh loyo, nggak boleh kendor. Karena hari ini Iqbal semangat banget. Seperti biasa, kalau hari Selasa di jam 1 siang ini bakalan ada antri asik ngobrol seputar imigrasi, di mana kita bakalan ngulik informasi-informasi keimigrasian terutamanya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan seperti biasa untuk Pesona Inspira yang penasaran dengan topik hari ini dan ingin ikut bertanya, bisa banget Pesona Inspira untuk hadir dan juga memberikan pertanyaan bisa lewat nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Tentunya hari ini Iqbal nggak sendiri dong, ditemani ada Bapak Heri Sumbodo, ini dari Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Halo, selamat siang Pak. Halo Mas, selamat siang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ini mulai musim penghujan harus fit ya? Atau udah mulai batuk-batuk ini Pak? Iya sepertinya nih udah. Harus ekstra jaga kesehatan kayaknya nih. Iya. Oke, untuk hari ini tema kita agak cukup menarik, di mana hari ini kita akan membahas di mana topik yang cukup hangat, ada upaya warga negara Kamboja yang mengelabuhi petugas imigrasi demi paspor Indonesia. Betul itu Pak? Betul. Waduh, Ya. ini menarik sekali nih tema pembahasan hari ini. Ini berarti ada temuan-temuan atau kasus-kasus yang bisa lumayan dibilang hangat ya Pak? Seperti Betul, itu. sini lagi up to date nih. Nah, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh nih tentang warga negara Kamboja ini, kayaknya Iqbal pengen mengenal lebih jauh nih soal Pak Heri dulu nih. Mungkin Pesona Inspira yang di luaran sana juga penasaran nih tentang profilnya Pak Heri. Di sini Pak Heri itu menjabat sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, betul? Betul. Ini tugasnya apa nih Pak kalau posisinya itu nih? Jadi kalau sebelumnya itu di kami itu ada namanya pengawasan dan penindakan keimigrasian. Jadi intinya sama, untuk tugasnya untuk mengawasi kegiatan dan keberadaan orang asing. Oh, mengawasi juga ya. Berarti kalau ada warga negara asing itu berarti di bawah pengawasan tentunya ya. Betul. Kalau datang terutama di Wonosobo. Nah, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama di Wonosobo nih Pak? Atau mungkin aslinya malah Wonosobo nih? Ya, jadi saya di Wonosobo ini mulainya tahun 2020. Oh, 2020 udah lumayan berarti ya. Udah lumayan, 3 tahun. sekitar 3 tahun iya, ya. betul. Saya asli Banjarnegara. Oh, asli Banjarnegara. Iya, tetangga. Kebetulan saya juga aslinya Banjarnegara, Pak. Sama kita. Betul, saya kebetulan juga aslinya Banjarnegaranya mana nih Pak kalau boleh tahu? Saya di Kecamatan Wanadaji. Wah, saya Kecamatan Punggelan Pak. Oh, tetangga juga. Saya Kecamatan Punggelan Pak. Iya. Jadi awalnya memang awal penugasan langsung ada di Wonosobo atau sebelumnya pernah di mana dulu Pak? Jadi sebelumnya saya lulus pendidikan tahun 2012. Pertama kali tugas di Jakarta, di Jakarta Pusat. Kemudian sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke Surabaya. Oh, ke Surabaya dulu. Surabaya 3 tahun, habis itu ke Wonosobo. Oke, itu justru malah lebih dekat dari Banjarnegara ya, Betul. Pak. Ini Pulang berarti, kampung. ini berarti sudah lokasi ketiga berarti ya, Pak. Betul. Penugasan ketiga. Iya. Ini dari ketiga tempat penugasan mana yang menjadi favoritnya nih, Pak? Semuanya favorit sih ya. Mungkin ada suka dukanya tersendiri Iya, ya, Pak. Semuanya favorit. Mungkin yang paling berkesan di Surabaya ya. Kenapa Karena ini, Pak? saya dapat jodoh di Surabaya. Oh, jodohnya orang Surabaya gitu. Oke, malah itu suatu kebetulan yang sangat luar biasa. Ditugaskan di suatu tempat malah dapat bonusnya jodoh ya, Pak. Alhamdulillah. Tapi sekarang keluarga dibawa ke sini atau mungkin menetap di mana, Pak? Keluarga dibawa ke Dibawa sini, ke ke Wonosobo, tinggal di sini. Wah, ini. Karena sudah 3 tahun di Wonosobo, tentunya masih saya aja yang udah beberapa tahun tinggal di Wonosobo, kadang kalau pulang ke Banjarnegara suka agak kaget sama cuaca dinginnya. Waktu awal-awal ke Wonosobo gimana nih Pak? Sama cuaca dingin yang ada di sini? Ya awalnya kan di Surabaya kan, sebelum di Wonosobo ya agak beradaptasi dulu sih ya, karena di Surabaya kan panas.
Nah, ke Wonosobo ini dingin, jadi ya agak beradaptasi dulu sih. Agak beradaptasi. Iya. Apalagi kalau dari Surabaya yang memang panasnya itu luar Betul. biasa, datang ke Wonosobo ini kayaknya 180 derajat bedanya. Iya. Nah, ini kalau kemarin udah sempat ke Surabaya, sempat di Jakarta Pusat juga, ada pengalaman yang paling menarik atau mungkin paling berkesan nggak Pak selama bertugas seperti itu? Sebelumnya udah saya ceritakan dulu ya waktu podcast di sini juga ya. Pengalaman saya yang berkesan itu waktu itu di Jakarta Pusat. Kebetulan saya di bagian pengawasan juga kan. Oh, pengawasan juga sama berarti Pak? Jadi waktu itu ada kegiatan pengawasan lapangan untuk memeriksa orang asing di lapangan, dan kebetulan waktu itu di sebuah tempat di situ banyak orang asing yang kebetulan dari Afrika. Oh, wah itu serem-serem ya Pak, kayak tinggi besar gitu biasanya. Jadi ya, Pak. waktu itu kita sidak ke tempat itu, banyak sekali orang-orang yang lari berhamburan. Dan kebetulan kami mengecek tempat itu, ada sebuah rumah gitu kan. Kita masuk, dikunci pintunya. Wah, itu sudah terindikasi nih kalau udah kabur pintunya dikunci juga udah ada indikasi nih. Ya, jadi kita minta bantuan aparat setempat untuk membuka kuncinya pintu rumahnya, dan kita cek ke dalamnya apakah ada orang asing tersebut. Kita cek semuanya, ternyata ada yang bersembunyi di atas lemari. Wah, bersembunyinya di atas lemari. Iya. Jadi itulah yang paling berkesan. Oh, memang hal-hal penangkapan seperti itu memang lumayan ya Pak. Cukup sering terjadi atau enggak Pak? Kalau dulu sering di waktu saya bertugas di Jakarta ya, di Jakarta Pusat. Apalagi memang ibu kota daya tariknya luar biasa ya. Tidak hanya bagi warga Indonesia tapi warga luar Indonesia ada juga daya tariknya ya Pak. Iya, jadi kalau di Wonosobo ini kayaknya belum ya. Kalau di Jakarta mungkin banyak. Oke, ya semoga kalau di Wonosobo aman tentram aja lah ya. Nah, ini tadi juga sudah sempat disinggung. Ini ada berita terbaru apa sih nih Pak soal keimigrasian yang ada di Wonosobo? Ya, jadi berita terbaru dari kami baru saja mengamankan seorang warga negara Kamboja yang terindikasi dia mencoba untuk membuat paspor Indonesia. Oh, warga negara Kamboja tapi berusaha membuat paspor warga negara Indonesia. Iya, warga negara Indonesia. Oke, itu terjadinya kapan, Mbak? Salah satunya. Jadi kronologisnya pada minggu kemarin ya, hari minggu Senin, tanggal 13, datang seorang pria berinisial ZAI datang ke kantor imigrasi. Dia udah daftar paspor melalui online. Oke. Jadi dia udah membawa persyaratan semuanya. Pada saat kan ada proses wawancara. Jadi di situ dia ada gestur atau kecurigaan petugas. Dia ini bisa berbahasa Indonesia, tapi tidak fasih. Oke. Terus ditanya asal usulnya, sekolahnya di mana, dia tidak bisa menjawab. Oh, dia tidak bisa menjawab. Lalu diarahkan ke bagian intelijen dan penindakan keimigrasian. Kami dalami lagi, ternyata dia mengakui bahwa dia seorang warga negara Kamboja. Oke, tapi uniknya bisa berbahasa Indonesia walaupun tidak fasih ya Pak? Betul. Nah, itu terindikasi sudah berapa lama dia tinggal di Indonesia nih Pak? Kita dalami waktu itu kita kan tanya paspor Kambojanya mana, terus dia ada di situ paspor Kamboja, kita temukan, kita cek dokumennya, paspor Kambojanya, di situ dia masih ada izin tinggalnya. Oh, masih ada, berarti masih ada. belum expired nih. Belum expired. Jadi dia datang terakhir tanggal 23 September. Oke. Dia pakai visa kunjungan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dia masuk, terus dia tinggal dan berada di Purwokerto. Oke. Kemudian minggu kemarin dia mencoba untuk membuat paspor Indonesia. Ya. Tapi uniknya lagi dia memilih pembuatan pasportnya ada di Wonosobo ya, sedangkan dia sebelumnya tinggalnya di Purwokerto gitu. Betul. Ya. Wah. Ya, mungkin ada motif tersendiri dari dia ya. Wah. Ya.
Itu luar biasa. Berarti sudah 2 bulan 3 bulanan ya ada di Ya. Indonesia, dan memang masa izin tinggalnya memang masih ada, belum Masih ada. expire. Ya. Oke, ini memang kalau kita dengar-dengar ceritanya memang agak cukup unik ya Pak, di mana Ya. warga negara asing tapi berusaha untuk membuat paspor warga negara Indonesia. Betul. Oh wah, itu luar biasa. Ini baru pertama kali nih Iqbal dengar. Mungkin Pesona Inspira juga mungkin baru pertama juga mendengar hal-hal seperti ini. Tapi kalau sebelumnya pernah terjadi nggak Pak kasus-kasus seperti ini? Malah sebelumnya ada kejadian juga di Cilacap, seorang warga negara Cina juga mencoba untuk membuat paspor Indonesia. Wah, berarti Jadi nggak berselang lama di Wonosobo kejadian juga. wah, apakah ini ada hubungannya, kan kita nggak tahu ya Pak. Ya. Aduh, ini motif-motifnya harus lebih didalami lagi ya Pak buat tahu informasi-informasi lebih lanjut. Nah, kemudian si Zai ini ya Pak, ini berusia 40 tahun. Ya, betul. Ini bisa diketahui nggak Pak itu dia pekerjaannya sebagai apa sebelumnya? Kami masih dalami ya untuk dia apa namanya, tujuannya apa sih bekerja membuat paspor ini. Terus selama ini dia infonya berada di sebuah yayasan di daerah Purwokerto. Oke. Dia berada dan tinggal di situ. Terus untuk proses penangkapannya sendiri, apakah si Zai ini bersikap kooperatif atau seperti apa Pak? Awalnya dia masih ini ya, masih Mengelak sebenarnya. Oh, iya. sebenarnya, tapi kita desak terus, kita tanya-tanya, dia tidak bisa menjawab juga, kebingungan. Akhirnya dia mengakui bahwa dia emang warga negara Kamboja. Yang membuat kecurigaan terbesar itu berarti dari tutur katanya atau dari gelagatnya yang memang mencurigakan Pak? Ya, dari bahasanya ya, dia bahasa Indonesianya agak ke Melayu ya, Melayu. Dia bahasa Indonesia tapi agak ke Melayu. Lebih ke Melayu. Terus kita tanya asal usulnya, misalnya dia di dokumen persyaratan paspornya kan dia tinggal di Tangerang. Oke. Tinggal di lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang, terus ditanya asal usulnya, sekolah di mana, pernah di apa namanya? Pernah bersekolah di mana aja gitu. Dia tidak bisa menjawab. Iya, ya warga negara Kamboja mana tahu ya Pak sekolahnya di Indonesia ya. Itulah jadi timbul kecurigaan kami, makanya kami dalami, ternyata betul dia warga negara Kamboja. Kemudian dokumen yang dia bawa atau dokumen-dokumen temuannya itu terdiri dari apa saja itu Pak? Waktu itu dia mengajukan paspor itu kan ada KTP, kartu keluarga sama akte lahir. Nah itu terus setelah kita tanya-tanya, kita desak, dia punya paspor Kamboja. Oh, itu bentuk KTP-nya juga KTP Indonesia seperti Indonesia. itu. Oh, berarti itu ada pemalsuan identitas juga ya di situ ya, Pak. Wah. Bisa diduga seperti itu. Oke, karena ada KTP juga apa segala macem, Ya. dan di KTP itu menggunakan nama asli tapi Pak di KTP. Namanya sama, namanya Oke. sama. Sama dengan paspor Dengan paspor yang dia bawa. Kambojanya, iya. Oke. Wah, ini makin lama makin menarik, tapi nampaknya kita harus tahan dulu, Pak. Kita Siap. harus tahan dulu. Mungkin nanti bakalan ada Pesona Inspira yang ingin bertanya. Kita buka line pertanyaannya di 0823 2383 9996 buat Pesona Inspira yang ingin tanya-tanya tentang kasus kali ini. Ini cukup menarik, di mana ada warga negara Kamboja yang berusaha membuat paspor warga negara Indonesia. Wah, pasti nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan Iqbal juga penasaran nih, ini hukumannya bakalan seperti apa. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Tentunya masih bareng Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Dimana hari ini topik kita menarik sekali, yaitu ada upaya warga negara Kamboja untuk mengelabui petugas imigrasi demi paspor Indonesia. Dan tentunya Iqbal nggak sendiri, Iqbal masih bersama dengan Bapak Heri Sumbodo, Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Dan tadi kita udah ngobrol cukup banyak ya Pak,
Pak. Yang lebih menariknya lagi ternyata kita sama-sama orang Banjarnegara nih. Nggak terduga banget ternyata ketemu sama warga Banjarnegara di sini. Nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang warga negara Kamboja yang Selasa kemarin ya Pak. Hari Senin, Minggu kemarin. Iya. Ini tertangkap melakukan tindak kecurangan seperti itu ya Pak. Bisa diceritakan lagi nih, mungkin tadi Pesona Inspira ada yang terlewat ini runtutan kejadiannya. Ya, jadi hari Senin kemarin tanggal 13 November ada seorang pria berinisial ZAI, warga negara Kamboja, mencoba untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia di kantor imigrasi Wonosobo. Oke. Dan pria ini berusaha dengan membawa dokumen-dokumen yang memang sebenarnya dibutuhkan tapi dicurigai memang palsu ya Pak? Ya, jadi YBS membawa dokumen persyaratan lengkap, tapi pada saat proses wawancara dia ada gestur atau dicurigai dia berbahasa Indonesia tapi tidak fasih, kemudian ditanya asal usulnya dia tidak bisa menjawab. Jadi petugas curiga nih, ini orang adalah orang asing, warga negara asing. Kemudian diarahkan ke seksi intelijen dan penindakan keimigrasian untuk didalami. Dan setelah kita dalami memang betul dia mengakui bahwa yang bersangkutan warga negara Kamboja. Oke. Memang gelagatnya sudah mencurigakan sebenarnya. Ya. Kemudian untuk ancaman hukumannya sendiri nih kepada pelaku berinisial ZA ini seperti apa nih Pak? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang bersangkutan melanggar pasal 126 huruf C. Jadi yang berarti memberikan data palsu atau keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia. Jadi ada pasal yang mengaturnya juga, maka dijerat dengan pasal tersebut ya Pak? Ya betul. Terus untuk sanksinya nih yang mungkin dihadapi oleh yang bersangkutan sesuai hukum keimigrasian itu apa Pak? Ya tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 126 huruf C, yang bersangkutan bisa dijerat hukuman penjara paling singkat 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Lumayan juga ya. Paling singkat saja 5 tahun dan juga dendanya sebesar 500 juta rupiah. Ya, itu betul. Luar biasa nih. Makanya kalau misalnya pelanggaran seperti itu di Wonosobo termasuknya jarang ya Pak? Jarang sih. Jarang ya. Jarang. Bahkan hampir ya mungkin karena memang turis asing yang datang ke Wonosobo tidak sebanyak itu juga ya Pak. Ya. Tapi kalau di luaran sana biasanya pelanggaran-pelanggaran apa aja sih Pak yang sering dilakukan sebenarnya? Biasanya kalau orang asing itu kebanyakan ada yang overstay. Jadi izin tinggalnya melewati batas waktu yang ditentukan. Jadi misalnya dia dikasih waktu izin tinggalnya cuma 30 hari, tapi biasanya dia lewat izin tinggalnya. Dan itu di kami ada aturan untuk dikenakan sanksi denda. Oke. Oh berarti ada dendanya ya Pak. Oke, kalau overstay di luar dari batas izinnya seperti itu. Terus untuk motifnya sendiri apakah sudah terkuak nih Pak tentang yang bersangkutan melakukan hal tersebut? Jadi saat ini masih kita dalami motif yang bersangkutan, kenapa sih dia membuat paspor Indonesia. Jadi belum diketahui tapi kita masih dalami. Untuk proses selanjutnya sendiri Pak gimana? Proses selanjutnya kita masih koordinasi dengan kedutaan Kamboja juga, terus juga dengan Disduk Capil Bogor yang menerbitkan dokumen persyaratan tadi seperti KTP, kartu keluarganya. Jadi kita masih koordinasi juga, kita masih dalami itu tadi, dalami motifnya. Untuk selanjutnya kita proses secara hukum. Tapi yang menarik lagi memang dia sudah tahu tentang persyaratannya, dia juga mendaftarkan melalui aplikasi juga ya Pak? Iya betul. Wah itu luar biasa juga ya Pak. Emang cukup unik di mana dia sudah tahu alur dari pendaftarannya juga, dia bahkan sudah mendaftar melalui aplikasi seperti itu ya Pak. Iya.
Wah, ini kalau kita kulik memang kasus-kasus seperti ini mungkin jarang terjadi di Kabupaten Wonosobo, tapi mungkin di luaran sana memang sudah beberapa kali terjadi. Kalau dulu waktu di Jakarta kan Bapak udah sempat cerita beberapa pengalamannya yang mendatangi warga negara yang Afrika. Kalau di Surabaya sempat menangani kasus-kasus serupa atau kasus-kasus lain nggak Pak? Kalau di Surabaya kebetulan saya bertugasnya bukan di bagian. Oh, beda bagiannya. Beda bagian. Saya kebetulan di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi di bandara. Jadi saya tugasnya memeriksa orang yang masuk keluar. Jadi memberi cap masuk, cap keluar orang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Oke, sempat ada temuan-temuan juga nggak Pak selama di Surabaya seperti itu? Di Surabaya tidak ada sih yang spesifik sih ya, yang kalau kasus-kasus orang asing sih. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa penanya, tapi mungkin kita salah satu dulu nih. Ada dari Mbak Yanti di Mojo Tengah. Ini ya, saya mau nanya nih Mas, ini langkah dari imigrasi untuk mencegah hal-hal serupa agar tidak terjadi lagi itu seperti apa? Gimana ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan tindakan kita ya, kita waktu petugas wawancara lebih jeli lagi, lebih teliti terkait permohonan paspor juga, apa sih keaslian dari data-datanya, terus termasuk tadi dia logatnya seperti apa. Oh iya, kan? betul. Ya kan? betul. Logatnya seperti apa, apakah dia warga negara Indonesia, apa emang keturunan warga Indonesia, kita harus lebih jeli lagi, lebih teliti lagi. Memang ketelitian diperlukan ya, apalagi untuk menemukan hal-hal seperti ini. Jadi patut dicurigai orang-orang yang mungkin gelagatnya aneh, cara bicaranya mungkin tidak seperti orang Indonesia pada umumnya. Mungkin walaupun tampilannya bisa diindikasikan kalau dia keturunan campuran seperti itu Pak. Tapi kan lagat-lagatnya itu memang nggak bisa dibohongin gitu ya Pak. Jadi harus ada ketelitian ekstra. Betul. Nah mungkin sebelum kita jeda lagi, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Malik di Wonosobo. Ini ada nggak Pak kondisi WNA di Wonosobo ini banyak atau enggak? Dan apakah izin tinggalnya aman nih untuk warga negara asing yang saat ini ada di Wonosobo? Ya, jadi berdasarkan data yang ada di kami saat ini ada 88 orang. Oh 8, wah banyak asing juga ya Pak ternyata. Kebanyakan izin tinggalnya itu keluarga, penyatuan keluarga. Oke. Ya, jadi itu. Terus sebagian juga ada yang pelajar juga. Terus juga ada juga yang tenaga kerja asing, tapi cuma 3 orang kalau. Itu apakah izin mereka aman atau sudah ada beberapa yang mungkin hampir melewati batas masa expirednya Pak? Sampai saat ini sih aman. Kita monitor juga masih aman. Oh masih aman. Ya. Oke. Wah luar biasa. Berarti ternyata banyak juga ya warga negara asing yang memang sedang ada di Wonosobo. Ya. Iqbal kira paling kalau warga negara asing datang ke Wonosobo yang mau liburan seperti itu. Ya. Kalau yang datang untuk berlibur juga banyak itu Pak? Kalau datang berlibur ini kita nggak bisa monitor ya, karena tidak ada kewajiban sih dari mereka untuk melapor ke kita. Jadi ya orang asing yang terdata di kami itu orang asing yang sudah melakukan perpanjangan izin tinggal kah, atau ada laporan ke kami juga. Nah itu rata-rata warga negara asing yang memang ada izin tinggal di Wonosobo sendiri rata-rata sudah tinggal berapa lama nih Pak di sini? Ada juga yang sudah lama, ada yang 5 tahun juga ada yang ya di bawah 10 tahun juga ada. Oh, tapi rata-rata sudah tahunan seperti sudah itu tahunan ya? Karena tadi seperti yang saya bilang, banyakkan penyatuan keluarga. Jadi bergabung dengan suami atau istri warga negara Indonesia. Oke, baiklah. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kita akan sambung lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, sambil dikumpulin aja lagi buat Pesona Inspira yang ingin bertanya. Masih ada waktu, silahkan di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996.
Baik, Pesona Inspira masih di Antri asik ngobrol seputar imigrasi, di mana kita pembahasannya mengenai ada upaya warga negara Kamboja yang mengelabuhi petugas imigrasi demi paspor Indonesia. Masih bersama saya Iqbal Santosa dan juga bersama dengan Bapak Heri Sumbodo selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Nah, tadi kan kita sebelum closing masih banyak pertanyaan yang masuk nih. Dan kebetulan ini ada lagi yang bertanya dari Mas Rizal di Seruni. Ini pelanggaran apa aja sih Pak yang biasanya dilakukan oleh warga negara asing terutama yang berkaitan dengan keimigrasian seperti itu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang sering itu kebanyakan orang yang WNA yang overstay. Jadi izin tinggalnya melewati batas waktu yang ditentukan. Gitu. Nah, kalau misalnya ketahuan nih ada warga negara asing yang overstay, tindakan yang diambil itu seperti apa, Pak? Biasanya kami arahkan untuk ke kantor dulu. Kalau misalnya dia masih bisa perpanjang paspor, silakan perpanjang visanya, silakan perpanjang visanya. Kalau memang dia tidak bisa memperpanjang visanya, kita akan lakukan tindakan. Biasanya kita deportasi. Oh, dideportasi langsung seperti itu. Iya. Oh, karena memang mungkin warga negara asing ada beberapa alasan kenapa tidak bisa memperpanjang visa seperti itu ya. Wah, ini kalau dideportasi jangka waktunya sendiri langsungkah atau mungkin diserahkan ke kantor mana dulu gitu, Pak? Biasanya kita lakukan proses dulu. Biasanya kita lakukan berita acara pemeriksaan. Terus setelah itu kita koordinasi dengan kedutaannya mungkin ya kalau ada di Indonesia. Terus untuk orang asing tersebut kita arahkan untuk membeli tiket. Jadi jangan salah persepsi bahwa orang asing dideportasi biayanya dari imigrasi. Oh iya, enak banget kalau gitu ya Pak. Jadi orang asing dideportasi itu dari biaya sendiri dari orang asing tersebut. Wah, kalau sampai dideportasi biayanya dari pemerintah Indonesia mah itu sama aja kayak kita liburan beli tiket berangkat nggak usah beli tiket pulang gitu ya Pak. Itu mah enak banget. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa kalau dideportasi bayar tiketnya juga pakai uangnya sendiri ya Pak. Iya, pakai uang dari orang asing tersebut. Oke, dan karena kita juga sudah ada di penghujung acara, mungkin sebagai closing statement nih Pak, bisa minta himbauan kalau misalnya ada warga negara Indonesia ataupun warga negara Wonosobo yang menemukan atau melihat warga negara asing yang terlihatnya itu mencurigakan Pak, tindakannya seperti apa? Jadi untuk warga Wonosobo khususnya silakan kalau ada menemukan kecurigaan orang asing mungkin di sekitarnya ya, silakan informasikan ke kami melalui WhatsApp atau telepon silakan, atau mungkin media sosial kami. Sampaikan orang asing tersebut, nanti akan kami tindak lanjuti. Berarti bisa langsung disampaikan nih ya. Untuk Instagramnya sendiri kalau Pesona Inspira belum tahu itu ada di @kantor_imigrasi_Wonosobo, betul ya Pak? Betul. Oke, ini bisa langsung nih kalau misalnya Pesona Inspira yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun melihat adanya warga negara asing yang mungkin dicurigai gelagatnya mencurigakan seperti itu, bisa langsung dilaporkan saja ke kantor imigrasi yang ada di Wonosobo. Iya, oke. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya hari ini. Semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi ya Pak di masa yang akan datang. Dan balik lagi untuk Pesona Inspira yang mungkin ingin membuat paspor, bisa langsung daftar dulu di aplikasi M-Paspornya dulu ya Pak. Iya, betul. Betul. Karena warga negara asingnya yang tadi aja tahu ya Pak prosesnya, jadi harusnya warga Indonesia terutama Wonosobo bisa paham tentang proses pendaftaran paspor, bisa mendaftarkan terlebih dahulu lewat aplikasi M-Paspor. Sekali lagi terima kasih Bapak Heri untuk kesempatannya hari ini. Semoga sehat selalu di tengah gemburan cuaca yang sudah mulai dingin dan hujan. Semoga Pesona Inspira juga sehat-sehat selalu di rumah. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.